Adi dari SD Jati Mekar 7, calon guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2024. Saya Dinarjana Fadluandika, guru kelas 4 yang akan disupervisi akademik. Selamat pagi Miss Dinar, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, Alhamdulillah. Saya ingin membicarakan rencana supervisi Miss Dinar untuk pembelajaran IPAS di kelas 4 yang akan Miss Dinar laksanakan hari Jumat. Saya akan mengajar mata pelajaran IPAS dengan tujuan pembelajaran melalui percobaan langsung. Peserta didik mampu menganalisis bentuk, gaya, dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang gaya otot dan gaya gesek dengan benar. Wah, materi yang sangat menarik Miss Dinar. Bagaimana metode pembelajaran yang akan Miss Dinar lakukan? Saya akan menggunakan metode problem-based learning dengan pendekatan saintifik dan TIPEC. TIPEC ini melalui GANS untuk sekaligus bentuk asesmen diagnostik dan asesmen untuk siswa. Baik, saya ingin Miss Dinar memfokuskan pengamatan pada kegiatan diskusi kelompok. Baik Pak. Miss Dinar bisa menggunakan format pengamatan yang saya berikan. Baik. Terima kasih. Wawancara pra-observasi saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semangat. Oke, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Lagunya adalah Garuda Pancasila. Sebelum masuk ke pembelajaran, lihat, di sini pegang apa ini?
bentuknya berubah? Berubah. Bentuknya apa? Bulat. Bentuknya apa? Menurut kamu, kenapa bentuknya bisa berubah? Karena dikemas, karena dibejek. Karena apa? Tadi diremas sudah, dibejek sudah. Karena apa? Dipengin, oke. Dia apa lagi? Dipencet, oke. Digenggam, oke. Nah, yang kedua, ini baru satu ya. Yang kedua, ini apa? Spidolnya sekarang posisinya ada di mana? Di mana? Di sini. Sekarang di sini meletakkan di sini. Oke. Apakah masih ada? Kenapa tidak ada? Karena dipindahin, karena ditaruh, karena diapain? Hah? Karena diletakkan, oke. Pertama, kertas yang bentuknya persegi panjang, ada yang bilang diremas, bentuknya jadi berubah. Ada spidol yang Miss Sinar pegang, kemudian Miss Sinar simpan di sini, letaknya berubah. Sekarang gini. Percobaan ketiga. Ya, Miss Sinar minta, Miss Sinar mau lempar ke Yuriko. Yuriko, tolong Miss Sinar lempar ke Yuriko. Yuriko tangkis. Oke? Tangkis boleh ke kanan, boleh ke kiri, tapi jangan ke muka Miss Sinar. Oke? Ini. Apa saja? Ditangkis 1, 2, siapa yang mau? Yes. Miss Sinar arahnya ke Iyas ya. Ya, Miss Sinar arahnya ke Iyas. Iyas tangkis. Ceritanya ini bola besar sekali. Miss Sinar lempar ke Iyas, Iyas tangkis. 1, siap, 1 tangkis. Boleh. Iyas, Aizar. 1, tangkis ya. 1, 2, 3. Wow, padahal Miss Sinar lempar
disebabkan oleh magnet. Kamu pernah lihat magnet? Semua benda yang dapat ditarik oleh magnet namanya benda magnetis. Gas. Ini gravitasi. Ini gravitasi. Ini magnet. Lihat di sini. Ini merubah. Jadi perhatikan, praktekkan jenis-jenis gaya dan pengaruhnya yang sudah kita pelajari tadi untuk mengisi LKPD. Coba Vicky, praktekkan yang tadi Miss Sinar kerjakan di depan, yang Miss Sinar contohkan. Raja, benda pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Yang tadi bentuknya apa ini? Nah, diberi gaya supaya bisa berubah bentuk bagi dia baik. Dia baik. Digunting, oke. Barang-barang diskusi. Nah, ini bentuknya apa tadi? Persegi panjang di Ramnas. Bentuknya apakah berubah? Dari bentuk apa awalnya? Persegi panjang, kemudian berubah menjadi bulat. Berarti gaya bisa merubah bentuk benda. Nah, sekarang benda yang diam bisa jadi bergerak. Yang tadinya diam disiram lempar ke Raja. Bendanya jadi bergerak. Benda lempar lagi Raja sini. Pengaruh gaya merubah arah benda. Merubah arahnya tadinya disiram lempar ke Raja. Arahnya jadi berubah. Nah, tadi ditangkap benda. Satu, dua, tiga, tadi. Nah, terus benda yang bergerak menjadi diam. Tangkap Aiza Rizky. Satu, dua, tangkap. Nah, tadinya bergerak menjadi diam. Nah, itu pengaruh kan? Ya, LKPD dikerjakan. Baik, tadi yang sudah Miss jelaskan. Diskusikan dengan teman supaya jawabannya sama. Diskusikan. Oke, silakan. Kelompok visual, kelompok 4. Ya, Christina ada LKPD tentang jenis gaya. Nah, ini ada gambar jenis gayanya dan gambarnya dan tulisannya. Nanti kamu tinggal salin. Misal nomor 1 gaya apa? Ini adalah kompas. Kompas itu mengandalkan gaya magnet. Nah, yang kedua adalah pengaruh gaya terhadap benda. Tadi yang sudah jelaskan, yaitu tentang pengaruh gaya. Ada 4 pengaruh gaya. Kamu tarik garis. Dan yang kedua adalah gaya dan gerak benda. Ada seorang anak yang sedang bermain rosotan. Ada 3 pertanyaan. Silakan didiskusikan. Oke? Silakan diskusikan bersama teman. Nah, untuk materi yang Miss Dina sampaikan tadi ada di dalam sini. Kamu perhatikan dan dengarkan baik-baik.
jawabannya bersama. Diskusikan hasil jawabannya bersama. Lihatnya, ini tanya-tanya. Bareng-bareng kan? Ya, diskusikan. Duduknya maju. Pasya, ayo bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan pengaruh gaya terhadap benda. 1. Gaya dapat mengubah benda dia menjadi bergerak. 2. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. 3. Gaya dapat mengubah bentuk benda. 4. Gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Gaya dan gerak benda disebabkan oleh adanya tarikan atau dorongan. Macam-macam gaya: gaya otot, gaya gesek, gaya tegas, gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan pengaruh gaya terhadap benda. 1. Gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. 2. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. 3. Gaya dapat mengubah bentuk benda. 4. Gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Gaya dan gerak benda disebabkan oleh adanya tarikan atau dorongan. Macam-macam gaya: gaya otot dan gaya gesek, gaya tegas, gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Anak-anak, berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi ini untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan kamu yang diperoleh selama kita belajar tentang gaya. Nah, di sini akan bagi kamu kerjakan evaluasinya dengan benar, ya.
tulis namanya, kelas, hari, dan tanggal. Dikerjakan langsung. Dikerjakan langsung. Jangan lupa diberi nama. Silakan. Silakan dikerjakan. Tanggal 9 saja. Nah, silakan dikerjakan evaluasinya. Oke, hari itu pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, Miss Dinar mau membahas lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita udah belajar tentang apa? Gaya. Pelajaran kita tentang gaya. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang bisa menyebabkan benda bergerak. Terus apa lagi? Pengaruh gaya. Dengan gaya bisa merubah bentuk benda, bisa merubah arah benda, menyebabkan benda dia menjadi bergerak. Benda bergerak menjadi diam, dan macam-macam gaya. Apa saja coba sebutkan? Satu. Gaya. 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 Tegas. Gaya. Gaya. Gravitasi. Gaya magnet. Oke, itu macam-macam gaya. Oke, hari ini Miss Dinar sudah lihat nilainya sudah bagus, KPD-nya sudah bagus, tinggal dibaca lagi. Nah, untuk berikutnya kita akan belajar mengenai masing-masing gaya. Nanti kita bahas kembali, ya. Oke. Nah, siapa yang mau pulang? Saya. Tangan ke atas. Menggapai bintang. Tangan ke samping. Burung yang terbang. Tangan ke depan. Ikan berenang. Duduk yang rapi. Siap berdoa. Berdoa dimulai. Mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barisan satu. Dan sekarang rapikan mejanya. Selamat pagi Miss Dinar. Bagaimana kesan Miss Dinar pada saat pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini berjalan menyenangkan. Anak-anak antusias dari awal pembelajaran hingga akhir. Bapak juga tadi melihat siswa di kelas sangat antusias ya. Dalam Miss Dinar tadi telah menggunakan strategi atau metode pembelajaran yang tepat untuk siswa tadi. Terima kasih, Pak. Bapak bisa melihat tadi ya pada hasil pengamatan Bapak, tapi Bapak juga melihat ada beberapa hal yang bisa Miss Dinar tingkatkan untuk proses pembelajaran kelas. Ya, dari proses pembelajaran ada beberapa hal
yang perlu saya tingkatkan, misalnya manajemen waktu, karena realnya di dalam kelas itu terkadang anak-anak tidak konsentrasi, dia tergoda dengan temannya yang sudah selesai duluan, terus dia merasa terburu-buru. Mungkin itu tentang manajemen kelas. Tapi saya merasa ada hal yang perlu saya pertahankan, yaitu membuat kondisi anak-anak kembali fokus. Itu selama dalam belajar. Baik, Mas Dinar ya. Saya berharap kedepannya Miss Dinar bisa lebih meningkatkan dan apa yang tadi Miss Dinar utarakan bisa dilaksanakan untuk pembelajaran berikutnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Miss Dinar yang telah melakukan proses pembelajaran dan yang sesuai dengan pembelajaran yang dipartisipasi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.